Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Halo anak-anak. Kali ini kita akan masuk ke materi yang pertama di mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau MPLB. Nah, di sini adalah materi pertama yang akan disampaikan. Oke, di sini adalah mata pelajarannya. Membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dan sikap, yaitu meliputi soft skill dan hard skill. Di materi memahami proses bisnis MPLB di dunia kerja. Yang kedua, memahami perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam MPLB. Yang ketiga, memahami profile entrepreneurship, job profile, peluang usaha, dan pekerjaan atau profesi dalam bidang MPLB. Yang keempat adalah menerapkan teknik dasar perkantoran di bidang MPLB. Nah, ini adalah poin 10 sampai keempat merupakan bab-bab atau materi-materi yang akan dipelajari di semester pertama. Sedangkan di semester kedua nanti yang akan dipelajari itu ada 4 poin juga. Yang pertama itu tentang mengelola dokumen berbasis digital. Yang keenam, menggunakan peralatan dan aplikasi di perkantoran. Mengelola sistem informasi dan komunikasi organisasi. Yang terakhir adalah memberikan layanan bisnis dan logistik sesuai dengan standar digital. Nah, poin kelima dan ke-8 ini akan kalian pelajari di semester kedua. Elemen pertama 1 atau bab 1, materinya meliputi proses bisnis, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis di dunia kerja. Ini merupakan elemen pertama atau bab pertama. Adapun capaian pembelajaran di elemen pertama ini adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan proses bisnis di bidang MPLB, kemudian tahapan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam ruang lingkup pekerjaan kantor, serta pengenalan contoh tentang rantai pasok atau supply chain dalam layanan industri pengelolaan barang berbasis KTP dan industri 5R. Kemudian ruang lingkup di materi pertama ini atau domain pertama, yaitu yang pertama tentang manajemen perkantoran. Jadi nanti kalian akan mengetahui struktur manajemen perkantoran. Kemudian materi kedua tentang layanan bisnis. Yang ketiga tentang proses bisnis. Nanti juga akan disampaikan tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang keenam adalah tentang rantai pasok. Yang keenam adalah tentang K3 dan 5R. Apa itu K3 dan 5R? Nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Adapun di materi yang pertama, yaitu di manajemen perkantoran, ada 4 hal yang akan disampaikan atau 4 materi. Yang pertama adalah tentang pengertian manajemen perkantoran. Yang kedua tentang tujuan dari manajemen perkantoran. Yang ketiga tentang aktivitas dari manajemen perkantoran. Yang keempat adalah tentang asas dari manajemen perkantoran. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, saya akan bertanya kepada kalian semua. Pertanyaan adalah, apa itu kantor? Coba kalian jawab. Apa itu kantor? Tempat kerja, betul. Apa lagi? Tempat melakukan pekerjaan, betul. Nah, lalu dari situ, inilah contoh kantor. Di sana ada aktivitas, ada orang bekerja, ada orang mengetik, ada orang rapat, ada orang melakukan mempunyai surat dan sebagainya. Itu kantor, tempat orang bekerja.
Apa hubungannya kantor dengan manajemen perkantoran? Jadi, manajemen perkantoran itu terdiri dari dua konsep. Yang pertama manajemen, dan yang kedua adalah kantor. Nah, masing-masing konsep ini harus kalian paham. Kenapa? Agar kalian bisa tahu apa sih itu manajemen perkantoran atau manfaat. Pengertian manajemen. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang manajemen. Menurut George R. Tree menyampaikan bahwa manajemen adalah pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha-usaha orang lain. Jadi menurut Tree ini bahwa manajemen itu adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama gitu ya, di dalam sebuah tim. Kemudian menurut Neil Brown bahwa manajemen itu adalah penggunaan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan, dan metode-metode yang efektif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi menurut Brown ini adalah manajemen itu pengelolaan orang, lalu uang, lalu perlengkapan, kemudian bahan-bahan dan metode yang digunakan secara efektif untuk bisa mencapai tujuan. Nah, orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode-metode itu dikenal dengan istilah 6M. Nah, itu ada 6M, ada orang-orang, kemudian money ada orang, kemudian material itu ada bahan-bahan, kemudian ada machine itu perlengkapan atau mesin-mesin, kemudian metode-metode yaitu metode, dan yang terakhir adalah market. Jadi di sini ini tuh dikenal dengan unsur manajemen, ada 6M istilahnya itu ya. Kemudian dari sana maka ditarik kesimpulan apa itu manajemen. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang dilakukan dengan menggerakkan orang-orang. Jadi yang bergerak itu adalah orang-orang. Nah, ada pimpinan dan ada bawah yang digerakkan. Itu manajemen. Jadi pengelolaan orang-orang kemudian disebut dengan uang, perlengkapan, bahan, dan metode untuk mencapai tujuan seperti itu. Adapun di sini pengertian kantor ya. Pengertian kantor itu ternyata ada dua nih pengertian kantor. Ada secara sempit dan secara luas. Nah, secara sempit ini, kantor itu adalah tempat melaksanakan kegiatan administratif. Jadi hanya terfokus sama kegiatan administratif. Apa itu kegiatan administratif? Kegiatan atau usaha. Intinya, apa aja? Tulis-menulis, catat, mengetikkan, penyimpanan dokumen, dan sebagainya. Itu dalam arti sempit. Kemudian kalau dalam arti luas, dalam arti luas, kantor itu adalah tempat untuk menyediakan sebuah layanan informasi dan komunikasi. Jadi punya semua kegiatan yang mengelola informasi dan komunikasi. Dan itu arti dalam luasnya berbeda ya. Ini terpaku dengan kegiatan tata usaha. Kalau ini adalah terpaku lebih luas. Jadi pokoknya semua kegiatan yang berhubungan dengan layanan informasi dan komunikasi itu arti kantor. Nah, kalau di sini, maka dari sana inilah pengertian dari manajemen perkantoran atau mantap. Menurut J.R. Terry, manajemen perkantoran adalah usaha perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan, serta menggerakkan mereka yang melaksanakan supaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu adalah pengertian dari J.R. Terry. Kemudian dari PWB, manajemen kantor itu diartikan sebagai aplikasi efektif dari semua keterampilan manajerial untuk mencapai tujuan yang terkait dengan fungsi kantor, menyediakan informasi yang tepat dan jaringan komunikasi ke semua sektor organisasi. Nah, jadi kalau di sini kalau mau itu manajemen kantor adalah sebuah penerapan yang efektif. Efektif itu apa sih? Efektif itu tepat. Jadi tepatnya dari semua keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial itu keterampilan mengelola untuk mencapai tujuan terkait dengan fungsi kantor sebagai penyedia informasi
dan komunikasi ke semua sektor organisasi atau ke semua departemen organisasi. Gitu ya. Ada lagi menurut William dan Edwin. Nah, kalau William sama Edwin ini mengartikan bahwa manajemen kantor itu sebagai cabang dari ilmu manajemen yang berkenaan atau berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien. Nah, kalau tadi itu efektif itu tepat, kalau efisien itu lebih ke hemat. Kapan dan di mana saja pekerjaan itu dilakukan. Itu pengertian Manper menurut William dan Edwin. Jadi kalau William dan Edwin itu mengartikan bahwa manajemen kantor itu sebagai cabang ilmu manajemen. Kenapa disebut sebagai cabang ilmu manajemen? Karena selain Manper, cabang ilmu manajemen itu ada manajemen komunikasi nanti turunannya, kemudian ada manajemen logistik, kemudian ada manajemen kepegawaian, ada manajemen keuangan. Jadi banyak cabang-cabang dari ilmu manajemen itu. Sedangkan dari Evans itu mengartikan bahwa perkantoran adalah fungsi yang berkaitan dengan manajemen dan pengarahan semua operasi perusahaan mengenai pengolahan bahan, keterangan, dan ingatan organisasi. Nah, dari 4 pengertian tadi, maka disimpulkan bahwa manajemen itu adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang terkait dengan fungsi kantor. Apa fungsi kantor? Sebagai penyedia informasi dan komunikasi ke semua departemen. Gitu ya. Jadi manajemen perkantoran itu adalah sebuah ilmu untuk mencapai tujuan organisasi berkaitan dengan fungsi kantor. Sebagai apa? Sebagai penyedia informasi dan komunikasi ke semua departemen di organisasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari Manper. Tujuan pertama adalah memberikan semua keterangan atau informasi yang lengkap kepada siapa, bila mana, dan di mana hal yang diperlukan untuk pelaksanaan perusahaan secara efisien. Maksudnya adalah bahwa fungsi kantor itu sebagai penyedia informasi kepada orang yang membutuhkan. Kalau orang tersebut membutuhkan informasi tersebut gitu ya. Secara efisien. Tadi apa efisien? Ya, betul, hemat. Yang kedua, tujuan dari Manper itu adalah memberikan semua keterangan. Oh, ini sama ya? Ya, sama. Kalau di sini, kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini tujuan dari manajemen kantor itu adalah, nah ini yang kedua ya harusnya, memberikan catatan-catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Jadi tadi ya hampir sama, menyediakan informasi berupa catatan atau laporan yang diberikan dengan biaya yang murah atau efisien. Kemudian yang keempat, ya, ini yang ketiga harusnya, membantu perusahaan memelihara saingan. Membantu perusahaan memelihara saingan. Jadi yang selanjutnya itu adalah membantu perusahaan supaya bisa bersaing gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pekerjaan usaha yang cermat dan memberikan pelayanan kepada langganan. Nah ini ya, jadi membantu pekerjaan usaha yang cepat, kemudian memberikan pelayanan kepada langganan. Yang terakhir adalah membuat catatan-catatan yang sebaik mungkin dengan biaya yang rendah. Jadi goalnya, tujuan dari manajemen perkantoran itu adalah memberikan informasi dengan biaya yang rendah. Itu sih sebenarnya ya. Jadi mewujudkan kantor sebagai informasi dan komunikasi dengan biaya yang rendah atau efisien. Nah, di sini adapun aktivitas dari manajemen perkantoran itu ada dua ya. Ada aktivitas utama dan pendukung. Nah, digambarkan ke dalam gambar sebagai berikut. Jadi, Manper itu ada dua aktivitas. Ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama meliputi kegiatan menerima sampai mendistribusikan data informasi. Sedangkan aktivitas pendukungnya meliputi penerapan fungsi-fungsi manajemen sampai humas atau hubungan kemasyarakatan.
Nah, di sini ya ada alur aktivitas utama Manper. Yang pertama menerima data dan informasi, kemudian data dan informasi tersebut direkam, kemudian diolah, dan terakhir adalah distribusikan. Ini adalah alur dari aktivitas utama Manper. Gini alurnya, tidak boleh dibalik-balik ya, 2 ke 1 seterusnya nggak boleh, jadi harus diulang seperti ini karena sebuah prosedur. Nah, di sini ada penjelasannya. Aktivitas utama manajemen perkantoran itu yang pertama menerima data informasi. Di data informasi itu data diterima dalam bentuk surat, panggilan telepon, faktur, dan berbagai macam laporan lainnya. Setelah diterima datanya, kemudian direkam. Direkam itu adalah kegiatan merekam informasi agar informasi dapat segera disiapkan bila manajemen atau pimpinan memintanya. Nah, jadi maksud di sini adalah penyimpanan data dan informasi atau istilah lainnya adalah mengaktifkan, gitu ya. Kemudian aktivitas utama yang ketiga adalah mengolah. Jadi setelah direkam, disimpan kemudian diolah. Diolah itu dengan sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang butuh dengan maksimal. Jadi misalkan susah disimpan, data itu diolah nih. Kalau misalkan keuangan, berarti dihitung berapa labanya, berapa ruginya, seperti itu. Yang keempat adalah mendistribusikan, yaitu kegiatan memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut, gitu ya. Setelah data itu diterima, kemudian direkam, kemudian diolah, yang terakhir adalah distribusikan kepada orang yang membutuhkan atau pimpinan biasanya, kepada siapa yang membutuhkan. Nah, setelah aktivitas utama, di sini ada 6 aktivitas pendukung dari Manper. Yang pertama itu adalah untuk melaksanakan fungsi manajemen. Nanti akan dibahas di materi berikutnya tentang fungsi manajemen. Kemudian yang mendukung Manper itu adalah adanya sistem dan prosedur. Adanya formulir kantor. Apa sih formulir kantor? Kalau misalkan di sekolah itu contoh formulir itu adalah absensi, kemudian buku agenda guru gitu, itu juga formulir. Atau kalian kalau misalkan belanja ada bond gitu ya, itu juga formulir juga gitu. Atau kalian pas mau daftar sekolah itu ngisi formulir, baik itu digital atau yang berbentuk cetak gitu. Itu juga formulir. Kemudian yang mendukung aktivitas kantor itu adanya personal kantor atau pegawai. Kan kalau nggak ada orangnya, kita nggak bisa kerja ya. Jadi misalkan mau ngetik tapi nggak ada yang ngetiknya, ya nggak bisa gitu. Kemudian adanya alat tulis kantor, ya. Kemudian adanya peralatan. Jadi misalkan dalam kegiatan Manper itu, misalnya ada komputer, kemudian apalagi ada meja, ada kursi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah keamanan aset. Jadi keamanan aset itu adalah informasi-informasi tadi. Karena kantor itu mengolah data dan informasi, maka data dan informasi tersebut harus dijamin rahasianya atau keamanannya gitu. Jangan sampai itu bocor ke pihak yang bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian aktivitas pendukung yang terakhir adalah adanya hubungan masyarakat yang baik antara manajemen dengan masyarakat itu. Jadi salah satu yang mendukung manajemen perkantoran itu terlaksana dengan baik adalah terciptanya hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat, seperti ini. Misalkan sebuah kegiatan di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik kalau misalkan adanya hubungan yang baik antara sekolah dengan pihak masyarakat, contohnya adalah orang tua. Gitu. Nah, di sini ya penjelasannya. Jadi yang pertama, fungsi-fungsi manajemen itu meliputi perencanaan sampai pengawasan. Kemudian adanya sistem atau prosedur, jadi adanya urutan yang aku dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Adanya formulir, adanya formulir ya, yaitu dokumen berbasis kertas atau digital yang berisi data tetap yang menyediakan ruang untuk variabel. Jadi adanya sebuah dokumen yang isinya itu yang kita bisa ngisi gitu ya.
Ini ada personel kantor, jadi adanya pegawai yang kompeten. Kemudian adanya alat tulis, udah saya jelasin. Coba adanya peralatan gitu ya, ada furniture, ada mesin, ada komputer, fax, kalkulator kayak gitu. Kalkulator itu pembolong kertas ya. Nah, ini kemudian keamanan aset gitu ya. Terjaganya keamanan aset agar tidak digunakan oleh orang bertanggung jawab. Aset dimaksud adalah informasi. Hubungan masyarakatnya, jadi terjadinya hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, dari aktivitas tersebut, maka inilah konsep kantor atau konsep manajemen kantoran. Coba kalian pahami ini ya. Bisa diartikan dari gambar ini itu adalah bahwa manajemen perkantoran adalah kegiatan ini organizing, leading, controlling terhadap aktivitas kantor yang meliputi aktivitas utama, aktivitas pendukung untuk penyedia layanan informasi dan komunikasi agar tujuan kantor bisa tercapai secara efektif dan efisien. Itu ya intinya. Monitor adalah kegiatan merencanakan, berorganisasi, menggerakkan, mengawasi aktivitas kantor sebagai penyedia layanan informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Aktivitasnya apa aja? Ada utama sama pendukung. Utama ini yang tadi, dan pendukung adalah ini. Nah, ini di hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dari monitor, tujuan monitor, dan aktivitas monitor. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang asas-asas dari monitor. Kita mengetahui tentang konsep dari layanan bisnis. Demikian penjelasan dari saya. Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyain ya ke saya. Bisa di kolom komentar, di topik diskusi, atau bisa langsung cek ke saya. Oke, kalau belum mengerti juga, silakan ditonton ulang videonya. Jangan lupa dibaca juga yang udah saya share di LMS gitu ya, dari PPT ataupun materi ajar. Kalau ada perbedaan, nanti silakan baca di materi ajarnya yang ini. Nah, ini kita patokannya ke sini ya. Jadi kalau ini sama ini berbeda, kalian fokusnya ke sini aja. Gitu. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kalian pahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.